Misi. Silakan masuk Mas. Iya. Monggo. Ya, ini. Apakah duduknya sudah nyaman Mas? Ya, sudah. Oke. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, ini dari mana ini tadi? Dari rumah. Oh, rumahnya gimana nih Mas? Saya susukan Mas. Susuan. Susuannya? Saya di Ketapang. Ketapang. Susukan. Oh, iya. Saya juga punya teman dekat situ Mas. Kalau ini kegiatan habis apa ini Mas? Ini kegiatan banyak sekali Mas. Kegiatan organisasi juga menumpuk, terus di perguruan juga menumpuk juga. Hari ini mengadanya. Oh. Ini di rumah sama siapa aja Mas? Saya sama nenek saya. Oh, sama nenek. Berarti di sana sama keluarga ya Mas ya? Ya. Sama nenek sama kakek. Ya. Kakek juga nggak ada. Oh. Oh, di sini Mas Wahid tahu dari siapa Mas? Saya kemarin lihat di postingan di Facebook ada, di Telegram juga, dan ada di Instagram juga ada. Oh, gitu ya Mas. Oke, alhamdulillah. Kalau sekarang kan informasi bisa diakses dengan cepat ya Mas ya. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu itu jadi lebih mudah seperti itu. Oke. Gimana namanya siapa Mas? Saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Saputra. Saya asli dari Lampung, dan di sini saya bersama nenek saya juga sekolah di sini. Sekolah di sini ya Mas. Sekolahnya di mana Mas? Saya sekarang kuliah di UIN Salatiga. Oh, kuliah di UIN Salatiga. Oke Mas, bisa dijelaskan atau diceritakan apa yang membuat Mas Wahid sampai ke sini itu apa Mas sebenarnya? Saya akan mengeluh tentang apa ya Mas ya, perasaan saya Mas. Perasaan. Jadi di sela-sela kesibukan saya dalam tugas, kuliah, dan organisasi, itu semuanya akhirnya apa ya, untuk keluar dari perasaan ini Mas. Jadi perasaan akan rindu orang tua saya. Oh gitu. Oke, di sini kan Mas, kita kan akan melaksanakan sesi konseling. Nah, itu nanti proses konseling yang akan kita jalani itu guna untuk Mas Wahid itu mandiri. Dalam artian mandiri itu dapat merepresentasikan atau dapat memposisikan Mas Wahid di mana tempat yang seharusnya atau sesuatu yang harus Mas Wahid lakukan seperti itu. Jadi ketika nanti Mas Wahid itu mau mengatakan sesuatu ataupun ada sesuatu yang mau diungkapkan, silahkan diceritakan Mas, tidak apa-apa, santai saja. Karena kami sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan dari apa yang Mas Wahid itu sampaikan seperti itu. Jadi apapun yang mau diceritakan silahkan diceritakan. Mau elos mawon Mas. Nah, untuk yang selanjutnya Mas Wahid bisa mengawali apa yang harus Mas Wahid mau Mas Wahid bicarakan terlebih dahulu. Saya ingin membicarakan tentang masalah bagaimana cara saya biar menghadapi perasaan ini Mas. Perasaan rindu akan dan orang tua. Misalnya saya kadang melihat orang tua dari teman-teman saya selalu mendampinginya, selalu ada di sampingnya, dan terkadang mereka selalu bersama, diupload di story, dan saya melihatnya kayak bahagia banget gitu Mas. Dan itu yang saya pengen juga seperti itu, tapi karena keadaan menuntut saya harus kayak gini ya terpaksa saya pendam. Berarti karena jarak itu tadi ya Mas ya. Kalau boleh tahu orang tuanya Mas Wahid di mana ya? Orang tua sekarang di Lampung. Lampungnya? Saya Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan. Berarti ya tidak bisa dipungkiri ya Mas ya, memang yang namanya orang tua atau seseorang yang memiliki keterkaitan emosional itu sangat mendalam lah Mas di hati kita seperti itu. Jadi yang Mas Wahid inginkan itu seperti orang-orang ya Mas ya, seperti berkumpul bersama, bercengkrama bersama, seperti itu. Ya intinya Mas Wahid menginginkan kebersamaan yang dulu ada ya Mas Wahid ya.
saya yakin Mas Wahid mampu untuk mengatasi hal ini. Kalau boleh saya tahu seberapa dari angka 1 sampai 10 itu kan, kalau 1 itu melambangkan kerinduan yang lemah, kalau 10 itu kerinduan yang paling tinggi. Di mana kerinduan Mas Wahid itu? Di angka mana? Kalau boleh saya tahu. Di angka 9. Di angka 9, oh, sangat tinggi ya Mas ya. Nah, untuk sekarang Mas Wahid, apa hal yang telah Anda lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Dalam artian ketika Anda merindukan orang tua ataupun merindukan ayah maupun ibu, itu apa yang Mas Wahid lakukan seperti itu? Kalau saya sendiri untuk sekarang, ya mungkin saya cuma bisa lewat video call ataupun saling berbagi foto, berbagi video suasana di sana, dan itu yang merasa saya terkadang kenapa sih harus kayak gini, kayak kenapa saya nggak ada di sana gitu. Jadi, ya kadang bingung juga, makanya saya ingin cari solusinya gimana agar perasaan ini cepat terjadi. Berarti tujuan Mas Wahid kesini adalah untuk meredakan kerinduan yang Mas Wahid pendam, seperti itu ya Mas ya? Baik. Kalau boleh saya tahu, kegiatan seperti apa Mas Wahid yang Mas Wahid lakukan setiap hari itu? Kalau kegiatan sih, saya kegiatan ada di organisasi ya Mas ya. Kalau yang pertama itu di organisasi, ada di organisasi kampus juga ada, di organisasi di desa juga ada. Kalau di desa itu latihan pencak silat, dan juga ketika di kampus ada juga latihan pencak silat, dan lebih dominannya itu di organisasi internal kampus itu ada MPS, dan juga di luar kampus eksternalnya pada TNI. Saya berkecimpung di situ di sini. Sebenarnya Mas Wahid sudah cukup padat ya sehari-hari ini ya Mas ya. Untuk mengisi hari itu sebenarnya sudah cukup lah untuk sudah itu ya Mas, sudah apa ya istilahnya, sudah cukup untuk mengalihkan perhatian Mas Wahid terhadap kerinduan tersebut ya, Mas. Tetapi Mas Wahid masih sangat merindukan orang tua ya Mas ya. Baik. Kalau dari Mas Wahid sendiri, apa yang paling berkesan dari orang tua Mas Wahid, seperti ayah ataupun ibu? Kalau dari saya sendiri, mungkin kata-kata ayah, mungkin kata ayah dan makasih saya itu. Kalau ayah saya sedang sering menasihati Mas, untuk jadi laki-laki itu dia harus tampilnya tanggung jawab. Kamu berani berbuat, kamu berani bertanggung jawab. Dan ketika saya mana ya Mas ya, dia lebih dia mengajarkan itu saya, apalagi saya anak pertama dari 2 saudara. Jadi ya memang dulu saya memang di apa ya, ini ya mendapatkan kasih sayang itu ternyata tuh kayak gitu rasanya. Dan sekarang setelah saya jauh di sini, saya kehilangan itu. Tapi ya saya yakin bahwasanya ketika saya di sini, itu demi mereka. Seperti itu. Ya, saya dapat merasakan apa yang Mas Wahid rasakan juga. Toh saya juga pasti akan merasa rindu pada orang tua ya Mas. Nah, di sisi lain, hal tersebut, hal yang paling lebih spesifik atau nasihat seperti apa Mas Wahid dari seorang ayah itu yang menjadikan Mas Wahid sekuat sekarang? Kalau nasihat itu ya mungkin kalau dari dulu ayah saya selalu menekankan bahwasanya emang kamu anak laki-laki, kamu harus kuat. Apalagi ketika kamu kuat, jangan pernah lari. Kamu harus berani bertanggung jawab, karena perbuatan itu kamu ciptakan sendiri, kamu lakukan sendiri, dan jangan pernah lari dari itu. Nah, seperti itu Mas. Jadi emang ayah saya mendidik saya itu agar jadi orang laki-laki yang benar di rumah tangga, dia punya tanggung jawab gitu. Omongannya juga harus bisa diperiksa. Kalau
hal yang berkesan atau kasih sayang dari ibu yang paling Mas Wahid rasakan itu seperti apa? Atau dalam bentuk nasihat kah, atau dalam bentuk kasih sayang itu entah itu physical touch atau dipeluk ataupun dimasak ataupun yang lain, itu seperti apa Mas yang paling berkesan menurut Mas Wahid? Kalau ibu saya itu gimana Mas ya? Maksudnya ibu saya itu kejam ya Mas ya. Dalam artian itu ketika saya kecil memang saya sering ketika saya melakukan kesalahan memang mainnya fisik ya Mas. Maksudnya entah itu saya dicubit, entah itu saya dipukul sama kayu gimana. Tapi itu sangat berkesan, itu sangat saya rasakan sekarang. Karena apa? Dulu ketika saya seperti itu kan otomatis saya menjadi takut dan saya tidak mengulanginya lagi. Tapi setelah saya jauh, ternyata ketika tidak ada yang seperti itu kan saya merasa bebas. Saya merasa bahwasanya saya tidak ada batasan, saya bebas melakukan apapun di sini, termasuk pergaulan saya juga nggak ada yang larang, ini itu nggak ada yang larang, dan ketika saya salah pun nggak ada yang larang gitu. Jadi emang kerinduan memang kayak gitu, momen-momen seperti itu yang saya rasakan memang harus kayak gimana sih Mas, ya kangen aja lah pas masa-masa kecil itu. Berarti Mas Wahid sudah tersadar ya bahwasanya dulu itu waktu ibu Mas Wahid itu mungkin mencubit Mas Wahid atau memukul Mas Wahid itu dengan bentuk rasa kasih sayang itu ya, agar tidak mengulangi sesuatu yang tidak baik seperti itu ya Mas Wahid. Berarti dapat saya simpulkan ya Mas Wahid, ibu itu menjadi sosok mungkin yang terpenting dalam hidup Mas Wahid, benar ya Mas? Untuk solusinya sendiri, Mas Wahid itu biasanya kalau rindu sama ibu itu melakukan apa Mas? Atau telepon atau VC atau seperti apa? Ya kalau untuk sekarang karena saya jauh ya Mas ya, saya ya mungkin video call, kalau enggak mengambil foto, video, ini seperti itu, sebatas itu saja. Dan juga mungkin kalau memang rindu atau yang sangat dalam ya saya salaman lewat doa Mas. Ya, baik, bisa diterima. Hal lain mungkin yang dapat Mas Wahid lakukan, mungkin saran saya ya Mas, sebentar lagi kan kita akan ada event atau ada tanggalan, di tanggal itu Mas ada hari ibu, seperti itu. Nah, untuk saran saya agar Mas Wahid itu dapat memberikan atau kasih sayang secara langsung terhadap ibu maupun ayah, nah itu mungkin Mas Wahid jika ada kelebihan rezeki ataupun kelebihan materi itu kan bisa memberikan sesuatu yang berkesan atau berkenan terhadap Mas Wahid, terhadap ibu Mas Wahid Mas ya. Seperti contohnya kalau ibu Mas Wahid tanya, ibu sukanya apa gitu kan, apakah Mas Wahid sudah melakukan hal-hal seperti itu? Kalau saya cenderung orang itu tidak seperti itu. Saya dari kecil memang ibu saya yang selalu ke saya, dan saya nggak pernah ngasih apa-apa. Nah, udah cukup saya manut dan ibu saya sudah senang. Baik. Nah, untuk hal di dalam kali ini kan Mas Wahid kan dia apa ya Mas ya, bukan dituntut tetapi diminta untuk ibu menjadi seseorang yang ibu inginkan, kan seperti itu Mas. Nah, untuk solusinya Mas Wahid sendiri, untuk dari ibu sendiri untuk sekarang itu ibunya Mas Wahid menginginkan Mas Wahid seperti apa? Ya mungkin kalau untuk sekarang ya dan bisa mandiri dan jangan akan-akan lah. Di sini kan saya cuma nenek, dia selalu berpesan bahwasanya memang setiap nenek juga masih meninggal. Ya ketika saya keluar sejauh apapun itu saya harus pulang gitu. Jadi jangan sampai nenek itu marah gitu. Nah, untuk dari ayah sendiri, mungkin kemarin sebelum Mas Wahid berangkat ke Pulau Jawa ini, adakah pesan yang disampaikan ayah untuk Mas Wahid itu harus seperti apa gitu? Kalau pesan dari ayah yang
saya dia berpesan bahwasanya baik belajar harus menang kalau mama ini kira kosong gitu dulu memang apa ya udah mungkin itu yang saya pegang sampai saat ini jadi sampai saya kuliah sekarang ya itu membuat saya berarti intinya kedua orang tua Mas Wahid itu sudah mempercayakan kepada Mas Wahid untuk belajar di sini ya Mas ya, sama untuk menemani mungkin orang tua dari ibu atau bapak Mas? Orang tua dari ibu atau bapak? sini dua-duanya. Oh di sini semua. Berarti di sini kan Mas Wahid itu kan diamanahi atau dipercaya ya Mas untuk menuntut ilmu maupun merawat ataupun membersamai kakek neneknya Mas Wahid. Jadi saya rasa Mas Wahid mampu atau bisa menjadi seorang cucu dan seorang anak yang baik seperti itu. Nah, untuk dalam hal ini Mas Wahid, dalam hal yang lebih signifikan lagi, adakah suatu permintaan ataupun suatu pesan dari orang tua Mas Wahid terkait dengan mungkin harus kuliah di sini ataupun harus menjadi seperti ini? Dalam artian orang tua Mas Wahid itu mengarahkan apakah Mas Wahid harus menuntut ilmu di sini, setelah itu bebas mau bekerja di mana, ataupun disuruh kuliah di sini dan bebas untuk bekerja di mana? Seperti itu Mas Wahid. Gimana? Kalau dari orang tua sendiri itu yang penting kamu di sini menuntut ilmu, untuk selebihnya kamu sendiri yang menentukan. Dan kamu bebas memilih untuk apapun, tapi yang penting itu dalam konteks masih sama kebaikan dan kayak kamu harus memilih sekolah yang mau benar-benar basicnya sama seperti keluargamu. Kebetulan kakak saya kan juga di desa itu pandang sebagai sepuh gitu Mas ya, kayak kayaknya desa kan gitu, makanya kan ibu saya selalu saya kan memang sama anak itu jangan neko-neko lah, gak usah macam-macam ketika kamu di luar sana ada pengawasan dari orang tua. Jadi memang harus memang benar-benar sesuai alur keluarga memang. Di sini kan tadi Mas Wahid kan permasalahan yang paling utama kan itu ya Mas ya, kerinduan terhadap ibu maupun bapak ya Mas ya. Nah di sini kan saya rasa Mas Wahid sudah cukup untuk bertanggung jawab, sudah cukup ataupun sudah mampu untuk diberi amanah, sudah melaksanakan apa yang diminta ayah maupun ibunya ya Mas Wahid. Di sini saya rasa Mas Wahid sudah menjadi pribadi yang diinginkan oleh orang tua. Nah kalau saya pribadi sebagai konselor berharap itu Mas Wahid dapat mempertahankan ataupun meningkatkan lagi kualitas yang diinginkan oleh ayah maupun ibu ya Mas. Nah, itu Mas Wahid juga menjadi seorang anak yang baik, seorang cucu yang baik, bertanggung jawab maupun menjadi apa yang orang tua harapkan. Nah, di sini untuk rencana Mas Wahid, untuk rencana selanjutnya itu mau gimana Mas Wahid? Dalam artian ini kan Mas Wahid masih kuliah. Nah, ini setelah sekarang masih UAS ya Mas Wahid? Setelah UAS apa yang ingin Mas Wahid lakukan? Mungkin setelah beruas ini mungkin saya akan pulang Mas, karena memang dari awal semester 1 sampai sekarang semester 5 saya belum pernah pulang. Jadi mungkin itu juga yang memang harus saya lakukan karena biar rasa pribadi ini mungkin bisa sedikit terobati. Jika seperti itu Mas Wahid, bisa Anda bayangkan bagaimana jika esok setelah Anda menyelesaikan tugas-tugas ujian akhir semester ya Mas ya, itu Anda langsung pesan tiket, terus akhirnya Anda pulang dan bertemu ibu Anda sebagai seorang sosok yang paling Anda cintai. Seperti apa Mas Wahid gambaran Mas Wahid ketika bertemu seorang ibu? Bagaimana perasaan Anda? Mungkin
ketika saya nanti dengan ibu saya, perasaan saya pertama saya ingin minta maaf, ketika saya jauh, ketika saya bersalah, dan ya terima kasih juga telah mengajari banyak hal pada saya, walaupun itu hanya bentar ya Mas. Karena ketika saya kecil sampai saya SD, setelah lulus SD dan saya sudah pindah ke sini, saya sekolah di sini, itu yang saya sampaikan seperti itu. Terlebih lagi jika Anda bertemu dengan ayah Mas Wahid, itu apa yang pengen Mas Wahid katakan itu pertama kali? Saya katakan, Pak, terima kasih dan saya minta maaf. Ternyata tugasmu menjadi seorang laki-laki itu tidaklah mudah, Pak. Ternyata malam berat. Suatu saat nanti mungkin ketika saya sudah bekerja, saya sudah dewasa, tugas Bapak nanti akan saya ambil alih, jadi akan saya gantikan perjuangan Bapak untuk mencari nafkah buat keluarga dan untuk ada di sana. Mas Wahid sendiri kan saya rasa sudah menjadi seorang yang dewasa, menjadi seorang yang kuat lah. Saya juga percaya bahwa Mas Wahid di masa yang akan mendatang akan menjadi seorang pria yang kuat, pria yang bertanggung jawab, lelaki yang kuat, lelaki yang bertanggung jawab seperti itu. Itu juga kan Mas Wahid juga sudah bisa membayangkan dan merasakan ya Mas ya, betapa beratnya, betapa harus kita kuatnya untuk menjadi seorang ayah ya Mas ya. Baik, saya rasa hal tersebut apa ya Mas, sudah cukup untuk menjadi bekal Mas Wahid. Tetapi yang perlu saya tekankan lagi adalah Mas Wahid harus mempertahankan kualitas dan juga tanggung jawab Mas Wahid sebagai seorang anak yang telah diberi amanah, seperti itu Mas. Nah, untuk sesi selanjutnya saya akan menanyakan Mas Wahid, setelah Anda melakukan konseling ini, kerinduan Anda terhadap orang tua itu dari angka 1 sampai 10 itu berapa Mas Wahid? Untuk sekarang setelah saya melakukan konseling ini, saya merasa lega, dan untuk mungkin ada di 3 ya. Di 3, alhamdulillah. Mungkin sangat signifikan ya Mas ya. Nah, untuk kedepannya Mas Wahid, ketika nanti Anda telah melaksanakan UAS ataupun hal kegiatan yang dilakukan Mas Wahid saat ini, itu saya harap Mas Wahid mempertahankan apa yang telah Mas Wahid lakukan seperti itu. Ya, baik. Nah, untuk sesi konseling selanjutnya kita laksanakan minggu depan ya Mas Wahid. Nah, untuk sekarang kan sudah dekat dengan Hari Ibu. Nah, saran saya Mas Wahid, itulah kalau ada kelebihan rezeki itu nanti Mas Wahid cobalah berikan surprise kepada ibu, entah itu pakaian, entah itu makanan, entah itu intinya sesuatu hal atau suatu benda atau suatu apapun yang menjadi kesenangan ibu. Silahkan Mas Wahid tunjukkan di situ, silahkan Mas Wahid ekspresikan di situ, entah itu untuk ibu maupun ayah ya Mas ya. Itu kan juga akan membangun chemistry yang lebih baik antara Mas Wahid dan juga orang tua. Demikian konseling yang kita jalani hari ini. Selamat berjumpa di minggu depan Mas Wahid. Untuk menutup sesi konseling pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama Mas Wahid. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Wahid sudah mempercayakan apa yang ingin Mas Wahid sampaikan kepada saya. Jadi jelas ya Mas. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama.